Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para sahabat channel Ada Kisah. Semoga para sahabat senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya Petir akan membawakan kisah pendakian di Gunung Kalimantan Timur yang dialami oleh Bang Alex dan sahabat-sahabatnya. Namun, berakhir kehilangan salah satu sahabatnya. Dan saya haturkan terima kasih pada akun Facebook Bang Herman yang telah memberikan izin agar kisah nyata ini tayang di channel Ada Kisah. Namun, sebelum melanjutkan, mohon para sahabat untuk melakukan hal yang mudah tapi sangat bermanfaat untuk channel Ada Kisah dengan subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya. Kepada para sahabat yang memiliki kisah dan ingin dibawakan pada channel Ada Kisah, silakan kirimkan kisah tersebut atau menghubungi kami di email yang tertera pada deskripsi video ini. Dan kami aturkan terima kasih kepada para sahabat Ada Kisah yang selalu setia dan mensupport untuk channel Ada Kisah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Langsung saja kita mulai. Silahkan cari posisi rebahan yang nyaman dan selamat mendengarkan. Kenalkan, nama saya Alex. Saya pemuda desa yang jauh tinggal dari kota. Hutan, gunung, dan sungai tempat main kami. Langsung aja. Maret 2014, aku dan 4 temanku, Dodi, Reza, Saleh, dan Heru, ingin mengadakan perpisahan. Sahabat kami yaitu Heru. Heru adalah anak tunggal dari keluarga yang kaya raya. Ya, bisa dibilang Heru anak yang cukup manja di antara kami. Heru ingin melanjutkan sekolah ke kota. Dari desaku ke kota memakan waktu 2 hari menggunakan kapal. Karena desa kami tidak memiliki jalur darat. Heru berkata, "Alex, aku kan mau pindah nih. Terus, kita camping yuk." Saya jawab, "Malas ah. Kamu kan anak manja. Mana tahan kamu di hutan, digigit nyamuk." Hehehe. Tahu Heru, "Tahan bro, masa iya kamu gak mau jalan-jalan sama temanmu ini untuk terakhir kalinya bro?" Jawabku, "Apa-apaan sih kamu Her?" Tahu Heru, "Gimana? Ajak teman lain juga gimana?" Lalu saya dan Heru berangkat ke rumahnya Saleh. Kebetulan, kata Heru, ada Dodi sama Reja. Saleh berkata, "Wih," jawab saya, "nih Heru ngajakin kita naik camping di atas gunung." Akhirnya kita sepakat untuk naik besok jam 7 pagi. Kami pulang masing-masing ke rumah untuk mempersiapkan peralatan untuk naik besok. Malam pun tiba. Waktu itu pukul 8 malam. Saat makan, aku bilang ke ibu minta izin. "Bu, besok aku sama teman-teman mau camping ke gunung." Jawab ibu, "Ada acara apa kok mendadak?" "Iya bu, kan mau perpisahan sama Heru bu." "Ya sudah, hati-hati. Jangan macam-macam dan jaga tingkah laku." Jawab ibu. "Oke bu, terima kasih." Jawabku. Keesokan paginya, aku sudah siap-siap mau berangkat. Akhirnya, kulihat dari jauh datang Heru, Saleh, Dodi, dan Reza. "Trek Reza, sudah siap kah bro?" "Sudah," kataku. Lalu aku melihat ada senapan. Lalu aku tanya, "Kamu ngapain bawa senapan, Ja?" Reza, "Itu memang sudah biasa berburu dengan bapaknya, berburu rusa untuk dijual lagi. Karena hutan di kampung kami masih alami dan masih banyak binatang liarnya." Akhirnya kami berlima berangkat menggunakan perahu. Orang kampung kami menyebutnya ke Tinting. Tinting akulah yang kami gunakan karena perahuku lumayan besar untuk kami.
Dalam perjalanan menuju arah gunung, kami melalui sungai-sungai kecil. Kami melewati sungai-sungai kecil untuk menuju kaki gunung tersebut. Sungai yang kami lewati tidak terlalu besar, mungkin lebarnya sekitar 10 atau 15 meter kalau air lagi pasang. Gunung yang kami tuju ini sebenarnya bukanlah gunung wisata seperti gunung lainnya. Bahkan di sana tidak memiliki pos. Gunung ini biasanya hanya didaki untuk para pemburu, karena gunung hutan yang masih rimbun. Jarak tempuh dari kampungku ke kaki gunung memakan waktu hampir 2 jam. Hanya bisa menggunakan ketinting. Setelah semua perlengkapan dimasukkan ke dalam perahu, Heru bilang, "Lex, kamu yang bawa ya. Kamu kan jago, hehe." Dengan sedikit raut muka yang membuatku jengkel. Jody menjawab, "Iya Lex, ini kan ketinting kamu. Jadi kamu sudah tahulah salah mestinya." Saya jawab, Oke, brengsek emang nih kalian semua." Akhirnya akulah yang menjokiin ketintingnya. Sedangkan di depanku ada Heru, Dodi, Saleh, dan di depan memegang dayung adalah Reza, karena yang paling tahu betul tempat tujuan kami. Berangkatlah kami menggunakan ketinting milikku. Setelah lumayan jauh dari kampung, perjalanan kami mungkin sekitar 30 atau 40 menit perjalanan. Lalu keanehan pun terjadi mulai dari sini. Tiba-tiba Reza teriak, "Stop!" Langsung semuanya kaget. Heru bertanya, "Ada apa, Jak?" Jawab Reza, "Tuh lihat di depan ada apa." Ternyata ada seekor buaya yang lumayan besar yang menghalangi jalan kami. Aku merasa aneh kenapa buaya itu nggak mau hilang-hilang dari jalan kami yang berjarak lumayan jauh. Lalu kami semua melihat Reza berjongkok dan mengambil air, lalu membaca sesuatu. Entah apa yang dibaca, Reza komat kamit. Lalu dia semburkan air itu ke sungai kembali. Alhamdulillah, kami lihat buaya itu sudah mulai pergi dan menghilang masuk ke air. Orang sekampung juga pada tahu kalau Reza dan keluarganya, nenek moyangnya, ada keturunan buaya, cerita ibuku. Reza berkata, "Alhamdulillah sudah pergi." "Nggak apa-apa woi, santai aja, tuh muka woi," tiba Reza, yang melihat kami pada bingung. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Kami menuju gunung. Tanda tawa kami lalui. Sampailah kami di sebuah pondok tempat kami harus memulai perjalanan kaki. Setelah barang-barang dan perlengkapan kami naikkan dari atas perahu, saya berkata kepada Reza dan Saleh, "Ja, kamu sama Saleh naikkan mesin ketintingnya di atas ya, di bawah pondok tua itu." Reza menjawab, "Oke boy." Setelah menunggu Reza dan Saleh mengangkat mesin ketinting, lalu Saleh datang menghampiriku. "Lex, kayaknya kipasnya nyangkut sesuatu deh, nggak bisa diangkat." Jawabku, "Ah masa sih, tadi kan baik-baik aja kok." Langsung aja aku turun kembali ke perahu. Kulihat si Reza sedang ngangkat-ngangkat tapi nggak bisa-bisa. "Awas bro, sini ku coba," ucapku. Lalu ku coba angkat dengan sekuat tenaga. Betapa terkejutnya kami ketika melihat ular yang melilit di kipas ketintingku. "Masya Allah, apa tuh?" kataku. "Allahu Akbar," kata Reza melihat ular yang melilit di kipas. Perasaanku mulai gak enak, seolah alam tak mengizinkan kami untuk mendaki. Entah teman-teman merasakan hal yang sama atau tidak, kata dalam hatiku. Kulihat Reza mengeluarkan parangnya, lalu Reza tebas kepala ular itu.
Aku juga tidak tahu itu ular apa. Saya berkata, "Ya, kenapa kamu bunuh?" Reja menjawab, "Memang kenapa?" Saya tanya lagi, "Kan kita bisa usir ular itu tanpa membunuhnya." Jawab Reja, "Udahlah, kelamaan buru kita daki kesorean." Aku sedikit kesal lihat Reja yang tidak sabaran. Lalu Reja dan Saleh mengangkat mesin keting-ting ke pondok tua. Disusul aku di belakang. Kulihat kepala ular itu putus di palang Reja. "Kalian lama banget sih," kata Heru. "Iya, sabar, ini sudah selesai," jawabku kepada Heru. "Heru, apa enggak kita batalkan aja campingnya ke gunung?" timpaku kepada Heru. "Emang kenapa, Lex?" jawab Heru dan heran. Jawabku, "Aku merasa aneh, perasaanku nggak enak. Ru, takut terjadi apa-apa," kataku. Disinilah awal mulai kami melangkah, dan keanehan serta gangguan makhluk hutan gunung Kalimantan. Pukul 11, akhirnya kami berlima kumpul semua di pondok tua, titik tempat kami harus berjalan kaki menuju gunung. "Apa nggak sebaiknya kita nggak usah camping di gunung aja, bro?" kataku kepada mereka. Saud Saleh, "Ada apa, Lek?" Jawab Reja, "Iya, ada apa, Lek? Kok kamu jadi penakut gitu, Lek?" Saud Heru, "Iya, Lek. Aku aja yang penakut berani kok naik gunung ini." "Bukannya aku takut," jawabku. "Cuman aku merasa kali ini perasaanku gak enak aja. Kayak ada sesuatu yang membuatku tidak enak. Pertama, ada seekor buaya yang lumayan besar menghalangi jalan kita tadi di sungai. Kedua, ada ular melilit di kipas mesin ketinting kita. Apa kalian tidak merasa aneh? Seolah alam tidak mengizinkan kita." Jelasku kepada mereka semua. Entah perasaanku ini salah atau benar, yang pasti aku ingin bilang perasaanku ini kepada teman-temanku. "Udah, Lek, kamu tenang aja. Hutan dan gunung ini aku sudah hafal semuanya. Tidak akan terjadi apa-apa pada kalian semua. Jika ada hantu atau binatang liar, akan ku tembak kepalanya dengan senapan ini. Hahaha," timpal Reja. "Hus, gak usah sombong sembarangan gitu kali, Ja," tahu Rodi. "Tenang, aku akan jaga kalian. Ini janjiku seorang Reza." Dengan perdebatan yang lumayan seru, akhirnya kami putuskan untuk tetap lanjut camping di gunung selama 3 hari. Oke kawan-kawan, sebelum kita mulai melangkah dari sini, mari kita berdoa bersama-sama untuk keselamatan kita semua. Selesai berdoa, tidak lupa kami cek kembali logistik kami. Untuk air minum kami tidak khawatir, karena di sana ada air terjun dan mata air di dalam goa, kata Reja. Bismillah, kami berjalan memasuki hutan yang dipimpin oleh Reja. Di belakang Reja ada Saleh, Dodi, Heru, dan aku paling belakang. "Ya, jalannya santai aja, sambil ngobrol biar nggak capek," teriakku kepada Reja. "Oke bro, aman," saut Reja. Sekarang aku tidak mikir macam-macam lagi, karena janji Reja akan menjaga kami semua. Langkah demi langkah, canda dan tawa terus mengalir cair di perjalanan kami kali ini. Hutan yang lebat, pohon-pohon besar nan jauh, hijau asri alami, tanpa sentuhan manusia. Inilah keindahan hutan Kalimantan. Setelah hampir 1 jam berjalan, kami melihat ada sebuah bangunan yang lumayan besar. Bangunan itu terlihat tua dan dipenuhi rumput-rumput sekeliling, dan di dalam bangunan tua itu yang tampak menyeramkan. Lalu aku mendekati bangunan itu, kulihat di setiap tiang-tiang bangunan tua itu terdapat ukiran-ukiran orang Dayak. Ukir-ukiran itu sangat rapi dan indah. Aku penasaran dan bertanya dengan Reja yang ada di depan. "Ya, tuh bangunan apa? Kayaknya udah tua sekali, Ja." Jawab Reja, "Itu namanya Lamin.
bangunan suku orang Dayak zaman dulu. Lamin itu tempat orang berkumpul atau tempat mengadakan suatu acara-acara tertentu. Zaman dahulu, cerita bapak dan almarhum nenekku di sini pernah ditinggali oleh suku-suku Dayak. Makanya di sini disebut Longiram. Entah apa artinya. Aku juga tidak tahu, kata Reja sambil jalan menjelaskan. Heru menyaut, "Ya, terus orang-orangnya pada kemana, Ja?" Jawab Reja, "Konon katanya banyak yang meninggal secara misterius dan dikuburkan di sini. Seiring berjalannya waktu, keberadaan orang-orangnya menghilang seperti ditelan kabut," jelas Reja kepada kami semua. "Break!" teriak Heru. "Kenapa, Ru?" tanyaku. "Istirahat dulu, capek, haus dan lapar," kata Heru. "Oke, semuanya kita istirahat dulu di sini." "Saleh, Dodi masak air ya," pintaku kepada Saleh dan Dodi. Ya Saleh, "Oke Lex." Tahu Dodi, "Aman Lex." Lalu kulihat ada sebuah pohon besar. Sepertinya di situ kayaknya enak untuk rebahan. Pikirku jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kami istirahat. Heru bertanya, "Mau kemana Lex?" Jawabku, "Tuh ke pohon besar itu. Sebentar rebahan." Reja, "Awas Lex, tulis Mbak Pun loh." Hahaha. Tanpa pedulikan omongan mereka, aku langsung gas ke sana. Pas datang di pohon besar, kuletakkan karirku. Lalu kusandarkan tubuhku di pohon besar itu. "Ah, mantap," teriakku pada mereka yang lagi sibuk mengumpulkan kayu api. Baru aja sebentar kupejamkan mataku, ada seorang bapak-bapak tua dengan rambut putih, beruban, janggut putih, dan berjalan sedikit membungkuk. "Nak, mau apa kalian di sini?" "Maaf Pak, kami di sini hanya ingin camping," jawabku penuh rasa gugup. "Bapak mau kemana sendirian Pak?" tanya kembali. "Saya tinggal di sini, rumah Bapak ada di atas dekat gua. Kalau anak muda mau ikut Bapak ke rumah Bapak, ayo ikut Bapak," ajak bapak tua itu kepadaku. "Maaf Pak, terima kasih, tapi saya tidak bisa Pak, tidak enak sama teman-teman saya Pak." "Kalau kamu tidak mau ikut Bapak ke rumah, kalian semua akan mati." Lalu muka bapak itu berubah menyeramkan, matanya keluar, darah matanya yang membasahi mukanya. Peluknya seketika tubuhku. Darah yang bercampuran nanah itu menempel di mukaku. Lalu aku teriak, "Tolong! Tolong! 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 Tolong!" Teriakku sekuat tenaga. Nah, sebuah gambaran mengenai pipiku. "Bangun Lex, bangun Lex!" ujar Reja membangunkanku. Aku langsung bangun dan berdiri. "Mana bapak itu? Mana bapak itu?" ucapku dengan keringat yang membasahi mukaku yang agak pucat. Kulihat di depanku berdiri teman-temanku. Reja bertanya, "Kamu kenapa Lex?" Heru juga bertanya, "Kamu mimpi Lex?" Jawabku, enggak apa-apa bro." Reja bertanya lagi, "Makanya jangan tidur." Aku nggak tidur kok." Dodi berkata, Udah, yuk kita makan mie rebus dulu." Kami pun semuanya kembali ke tempat teman-temanku memasak mie rebus. "Wah, enak nih," kataku sambil mengambil segelas sop mie yang sudah kami seduh air panas. Sambil makan, aku memikirkan apa yang sebenarnya terjadi tadi. Apakah benar aku tadi tertidur? Apakah barusan itu tadi hanya sebuah mimpi? Pikirku penuh dengan rasa kebingungan. Aku benar-benar bingung, jika tadi itu mimpi, kenapa benar-benar terasa nyata? Udahlah, pikirku, mungkin tadi aku terlelap karena kecapean. Syukur alhamdulillah udah kenyang. "Yuk kita lanjut," ujarku kepada 4 orang temanku. Lalu aku bangun, bantu Saleh beres-beres. Selesai beres-beres, kami siap-siap untuk melanjutkan perjalanan kami. Pukul 01, kami kembali melangkahkan kaki kami menuju gunung. Tetap dipimpin
Reja, Heru, Saleh, Dodi, dan aku yang berada paling belakang. Setelah berjalan melewati pohon besar tadi, aku berhenti. Aku melihat di balik pohon besar itu ada bapak-bapak yang di mimpiku tadi. Seperti orang mengintip, yang hanya kelihatan kepalanya di balik pohon besar itu. Lalu, bapak itu tersenyum yang menyeramkan. "Lex, kok berhenti?" Dodi menepuk pundakku, yang hampir membuat jantungku copot. Iya bro. Pas aku tengok kembali, bapak-bapak itu tidak ada lagi. Lalu kami melanjutkan perjalanan kami. Membayangkan senyuman bapak-bapak itu membuat bulu kuduku merinding. Aku sengaja diam dan tidak bercerita dengan teman-temanku, karena aku tidak ingin merusak suasana perjalanan kami. Setelah lumayan berjalan, kami semua berhenti. Kami terpukau dan terpesona melihat air terjun yang tepat berada di samping jalan. Wow, keren. Jadi ini Jar, air terjun yang kamu ceritakan pada kami. Jawab Reja. Iya bro, keren kan? Sumpah keren banget, sautku pada Reja. Ingin sekali kami pergi mandi ke air terjun itu, tapi Reja melarang kami. Katanya takut kemalaman sampai di puncak gunung. Akhirnya dengan berat hati kami melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan yang lumayan jauh, aku minta stop. Lalu kami minum-minum dan membakar sebatang rokok pensil untuk menghilangkan lelah. "Alex, air minum kita tinggal sedikit nih," timbal Saleh. "Tenang, bentar lagi, tidak jauh dari sana ada goa. Di dalamnya ada mata air," sahut Reja. Setelah habis sebatang rokok pensil, "Yuk lanjut," ajakku. Kami melanjutkan perjalanan lagi. Benar saja kata Reja. Tidak lama kami berjalan, ada terdapat sebuah goa, di mana mulut goa itu tidak terlalu besar. Tapi di dalam goa itu terdapat 6 cabang. Entah mengarah ke mana saja, tidak ada orang kampung yang tahu dan tidak pernah mencoba. Setelah kami mengambil air untuk bekal kami, lalu kami keluar gua itu, karena mata airnya tidak jauh dari mulut gua saja. Ketika keluar dari gua, aku teringat kata-kata bapak yang menyeramkan itu. Dia bilang rumahnya dekat gua. Entah kenapa, bulu kuduku langsung merinding melihat pohon tua yang akar-akarnya merayap di goa itu. Tanpa berpikir panjang, aku langsung ajak teman-temanku melanjutkan perjalanan. Kulihat hari sudah mulai sore. Kini jalan yang kami lewati terus saja menanjak. Beberapa kali aku lihat Heru terjatuh dan mengeluh. Tetapi tetap saja dia semangat sekali sampai puncak. Sebentar lagi kita akan sampai puncak dan kita akan disuguhkan dengan terbenamnya matahari. Pemandangan yang takkan pernah kita lupakan sampai kapanpun, sampai kita mati, teriak Reja. "Semangat, semangat, semangat!" teriak kami semua. Dengan penuh keringat dan perjuangan sampailah kami di atas puncak Gunung Kalimantan. Dengan pemandangan yang sangat-sangat indah, memanjakan mata. Hutan yang hijau dan anak sungai-sungai yang terpancar senjanya matahari kelihatan dari puncak Gunung Kalimantanku ini. Benar-benar ciptaan Tuhan yang indah. Lalu kami letakkan tas kami semua, serta perlengkapan yang kami bawa. "Reja, bantu aku buat tenda ya." "Oke bro," jawab Reja. "Reja, makasih ya udah bawa kita semua ke sini," ungkap Heru. "Aku takkan pernah lupakan kalian semua, para sahabat-sahabatku," ungkap Heru, yang terlihat matanya berkaca-kaca. Lalu kami semua peluk Heru. Suasana kali ini berubah menjadi haru. Udah yuk, bikin tenda, keburu malam nih," kataku, yang memecahkan suasana haru. "Saleh, Dodi, sama Heru cari kayu api ya. Aku sama Reja bangun tenda," perintahku. Kulihat mereka bertiga berangkat dari kayu api, sedangkan aku sama Reja bangun tenda agak besar, cukup untuk kami berlima satu tenda.
Tenda sudah selesai kumasukkan semua tas kami ke dalam tenda. Tapi ketiga orang itu belum juga balik-balik. Aku khawatir takut terjadi apa-apa sama mereka karena hari sudah mulai gelap. Akhirnya setelah menunggu mereka belum juga kembali, aku putuskan untuk mencari mereka sendiri. Sedangkan Reja aku minta untuk menunggu di tenda. Saat aku mau keluar tenda, aku lihat mereka bertiga lari-lari ke arahku sambil membawa kayu api. Tanyaku, woi, ada apa ini? Kok lari-lari? Jawab Heru, itu. Yogi menyaut, ada binatang aneh, Lek. Saleh berkata, binatang kepala dua, satunya kepala binatang, satunya lagi kepala manusia, Lek. Dengan napas yang ngap-ngap mereka sambil menjelaskan. Sudah, biarkan saja selagi kita tidak mengganggu mereka. Mereka juga di sini tidak akan mengganggu kita, saut Reja sambil keluar tenda dengan senapan andalannya. Mendengar penjelasan dari Saleh membuatku merinding. Hari sudah mulai gelap. Lalu kunyalakan api untuk memasak air dan nasi. Sedangkan yang lain sudah masuk di dalam tenda. Mungkin mereka kelelahan lari-lari tadi melihat binatang aneh. Entah makhluk apa yang mereka lihat, yang pastinya mereka ketakutan habis. Setelah air dan nasi masak, dan tidak lupa menu adalah rebus mie kuah. Kupanggil mereka untuk keluar makan bersama. Kami nikmati makan malam kami yang ditemani api unggun. Setelah makan, lalu krek bakar sebatang rokok pensil dan ditemani secangkir kopi kapal api. Kami semua sambil ngobrol-ngobrol santai dan sedikit bercanda, seolah melupakan kejadian yang barusan menyeramkan. Pukul 11 malam. Ngantuk nih bro, kataku pada teman-temanku dan mengajak mereka masuk tenda. Sama nih, aku juga ngantuk, sambung Heru. Ya udah yuk kita istirahat. Akhirnya kami semua masuk tenda. Tidak butuh waktu lama, keempat temanku pada tidur. Terdengar benturan Reja yang membuatku susah untuk tidur. Saat aku sudah setengah tidur, antara sadar dan tidur, tiba-tiba Alek, kesini. Suara perempuan memanggil namaku, tapi tidak kuhiraukan karena kupikir hanya pendengaranku yang salah. Tiba-tiba, Alex. Suara begitu keras teriak di samping kupingku. Langsung saja membuatku terperanjak bangun. Lalu ku coba beranikan diri untuk melihat keluar. Ku coba buka sedikit resleting tenda, bermaksud untuk mengintip ke arah keluar. Baru saja mau mengintip, sebuah tangan yang dingin memegang pundakku. Pas ku tengok ke belakang, ternyata Reja. Lu Ja, kamu ngapain Lek, belum tidur? Tanya Reja heran melihatku. Gak apa-apa, gak bisa tidur aja, jawabku. Reja berkata, kita berburu yuk Lek. Jawabku, capek, ngantuk Ja. Reja menyaut, ayolah kita cari rusa atau kijang. Jawabku, ini sudah hampir jam 2 aja, emang ada? Jawab Reja, ada Lek, biasanya semakin subuh rusa atau kijang semakin banyak. Ayo Lek, ajak Heru juga Lek. Jawabku, kasihan bangun Heru, tidurnya plus banget. Jawab Reja, gak apa-apa Lek, bangunin aja. Sekalian ini untuk kenangan dia nanti bersama kita Lek. Akhirnya dengan paksaan Reja, aku mengiyakan saja ajakan Reja. Lalu ku bangunkan Heru. Ru, bangun Ru. Lalu Heru bangun dengan matanya yang masih terpejam. Bangun dulu, kataku pada Heru, agar dia membuka matanya. Ada apa Lek? Tanya Heru. Ini Reja ngajakin kita untuk berburu. Gimana? Kataku. Ya Her, ayolah kita berburu. Sesekali berburu sama kalian untuk jadi kenangan kita, saut Reja. Tapi ini kan sudah mau subuh, saut Heru. Gak apa-apa, ayolah. Oke, setujukan paksaan Reja kembali. Oke deh, aku ikut, ujar Heru. Ya udahlah, aku juga, jawabku.
Reja menyiapkan senapannya dan mencek pelurunya. Dan kami tidak lupa juga mengecek senter yang akan kami bawa. Saleh dan Dodi sengaja tidak kami ajak, karena jatah mereka untuk masak-masak hasil berburu kami. Kalau kami dapat hewan buruan. Akhirnya kami bertiga berangkat untuk berburu, yang pastinya dipimpin Reja dengan senapannya. Heru dan aku paling belakang. Demikian para sahabat, kisah Bang Alek dan sahabat-sahabatnya saat mendaki di Gunung Kalimantan Timur, part 1. Nantikan dan lanjutkan menyimak di kisahnya pada part 2. Terima kasih kepada para sahabat Ada Kisah yang telah mendengarkan kisah ini hingga selesai. Semoga selalu diberikan dan dilimpahkan rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk para sahabat yang belum subscribe channel Ada Kisah, kami mohon untuk subscribe channel ini agar kami selalu semangat untuk menceritakan kisah-kisahnya. Dan sampai ketemu lagi pada kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.